Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana. Di video kali ini saya akan mempraktikkan dan menjelaskan terkait materi transformasi Fourier. Nah, langsung saja kita buka aplikasi Visual Studio Code-nya. Kemudian di sini sudah terdapat script yang sebelumnya sudah saya buat. Langsung saja kita copy dan import CV2 ini merupakan perintah untuk mengimport library OpenCV kita. Adapun import numpy as NP merupakan perintah untuk mengimport library numpy dalam bahasa pemrograman Python. Nah, apa itu numpy? Numpy ini adalah library yang digunakan untuk mengolah data numerik yang menyediakan struktur data dan fungsi-fungsi yang efisien untuk mengolah data numerik seperti array dan matriks. Nah, numpy ini nantinya akan dikenal sebagai NP. Selanjutnya, from matplotlib import pyplot as plt. Nah, ini adalah perintah untuk mengimport modul pyplot dari library matplotlib dalam bahasa pemrograman pyplot. Pyplot sendiri merupakan library yang digunakan untuk membuat grafik dan visualisasi data dalam bahasa pemrograman Python. Lalu, pyplot adalah modul dalam library matplotlib yang menyediakan fungsi-fungsi untuk membuat grafik dengan cara yang lebih sederhana. Nanti pyplot ini akan dikenal sebagai PLT. Selanjutnya, image CV2 imread blue JPG CV2 imread grayscale ini adalah perintah untuk membaca file gambar dengan nama blue JPG menggunakan library OpenCV dan mengubahnya menjadi warna abu-abu grayscale. Nah, fungsi-fungsinya CV2.imread ini berfungsi untuk membaca file gambar. Nah, kemudian blue JPG ini adalah file gambar yang sebelumnya sudah disediakan di folder kita. Selanjutnya, CV2 imread grayscale adalah flag yang digunakan untuk mengubah citra menjadi grayscale. Nah, fungsi CV2 imread membaca file gambar blue JPG, kemudian CV2 imread grayscale mengubah citra menjadi grayscale atau berwarna abu-abu. Kemudian, hasil dari citra grayscale disimpan dalam variabel image. Selanjutnya, FFT2 image merupakan perintah untuk melakukan transformasi Fourier dua-dimensional fast Fourier transform pada citra yang disimpan dalam variabel image menggunakan library numpy. Nah, np.fft ini merupakan modul numpy untuk melakukan operasi transformasi Fourier. Lalu, FFT2 merupakan fungsi untuk melakukan transformasi Fourier 2D. Sedangkan image, variabel yang menyimpan citra yang ingin ditransformasikan.
FFT2 nanti menerima citra image sebagai input. Kemudian fungsi NP-FFT melakukan transformasi Fourier 2D pada citra yang mengubah domain spesial menjadi domain frekuensi. Lalu hasil transformasi Fourier disimpan dalam variabel f. Selanjutnya, F-shift, NP, FFT, FFT shift F itu perintah untuk memindahkan shift hasil transformasi Fourier 2D yang disimpan dalam variabel F tadi ke pusat spektrum menggunakan library NumPy. Nah, FFT shift akan menerima hasil transformasi Fourier. Atau dari variabel F-nya tadi. Kemudian fungsi NP-FFT memindahkan hasil transformasi Fourier ke pusat spektrum. Sehingga komponen frekuensi rendah berada di tengah dan komponen frekuensi tinggi berada di pinggir. Lalu hasil pemindahan disimpan ke dalam variabel F-shift. Kalimat magnitude spektrum 20 NP-log NP-ups F-shift ini adalah perintah untuk menghitung spektrum magnitudo dari hasil transformasi Fourier 2D yang telah dipindahkan ke pusat spektrum F-shift menggunakan library NumPy. Jadi, NP-ups berfungsi untuk menghitung nilai absolut dari F-shift yang merupakan hasil transformasi Fourier 2D. Lalu, NP-log adalah fungsi untuk menghitung logaritma natural dari hasil nilai absolut. Sedangkan 20 adalah faktor skala yang digunakan untuk mengubah satuan logaritma menjadi desibel. Nah, fungsi NP-ups menghitung nilai absolut dari F-shift yang menghasilkan spektrum magnitudo. Fungsi NP-log menghitung logaritma natural dari hasil nilai absolut yang menghasilkan spektrum logaritma. Adapun faktor skala 20 nanti mengubah satuan logaritma menjadi desibel. Selanjutnya, kita menampilkan gambar asli dan gambar spektrum frekuensi. Script PLT subplot 121 PLT in show image CMAP gray PLT title gambar asli merupakan perintah untuk membuat subplot dengan satu baris dan dua kolom. Jadi, PLT subplot 121 berfungsi untuk membuat subplot dengan satu baris dan dua kolom dan memilih subplot pertama. Lalu, PLT in show image CMAP gray berfungsi untuk menampilkan gambar asli dengan subplot pertama dengan warna abu-abu. Lalu PLT title untuk memberikan judul pada gambar. Selanjutnya, PLT subplot 1,2,2 PLT in show magnitude spectrum CMAP gray PLT.title spectrum frekuensi ini membuat satu subplot dengan satu baris, dua kolom, dan memilih subplot kedua.
Kemudian menampilkan spektrum frekuensi dalam subloop kedua dengan warna abu-abu dan menambahkan judul pada subloop kedua yaitu spektrum frekuensi. Lalu PLT show, perintah untuk menampilkan semua plot-plot yang telah dibuat menggunakan library matplotlib. Untuk melihat hasilnya, langsung saja kita save. Terminal, new terminal. Lalu Python, nama file kita doctor.stone.py. Enter. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah gambar asli yang tadi saya input. Lalu ini gambar yang telah dijadikan spektrum frekuensi. Baik. Wow. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.